Suatu saat seorang Syekh Sa'rawi berkunjung di San Francisco dalam sebuah seminar hebat sains, Islam dan teknologi modern. Dalam sebuah hujahnya tiba-tiba disela oleh seorang orientalis. Antum paham orientalis, bule barat yang belajar Islam dengan baik, bahkan menghafal Al-Quran, menghafal ribuan atau belasan atau puluhan dan bahkan ribuan hadis. Kemudian menyampaikan hujah kepada Syekh, "Wahai Syekh, apakah menurut antum Al-Quran mutlak benar semuanya?" Syekh menjawab, "Laisa sakki, tidak ada keraguan bagi kami." Baiklah. Lalu orientalis ini membacakan sepotong ayat dalam surah An-Nisa ayat 141. Surah An-Nisa ayat 141. Orientalis ini membacakan kepada Syekh dan mengatakan, sungguh orang-orang kafir itu tidak akan pernah menang di antara orang-orang mukmin. An-Nisa ayat 141, antum bisa baca ikhwan. Kata orientalis ini, sungguh orang kafir tidak akan pernah menang alal mukmin, atas orang mukmin. Menurut anda, apakah ayat ini benar? Benar. Tapi faktanya menunjukkan bahwa hari ini negeri-negeri kaum muslimin, orang-orang Islam, siapakah yang menguasai? Kamikah yang kalian kuasai, yang kalian sebut kami kafir itu? Atau kamikah yang telah dan terus akan menguasai negeri-negeri muslim? Kalau begitu ayat ini tidak benar, Syekh. Karena faktanya ayat ini bertentangan dengan kenyataan hidup kita. Sambil senyum Syekh menjawab, "Wallahi ayat itu benar." Karena yang bertanya adalah orientalis, tentu tidak dijawab dengan akal. Karena orientalis paham Al-Quran, paham agama, mengerti semua seluk-beluk kehidupan agama Allah yang mulia ini. Syekh menjawab, benar, ayat itu benar, dan fakta yang kita lihat juga benar. Ketahuilah, sungguhnya lil kafirin, orang-orang kafir itu tidak akan pernah menguasai orang-orang mukmin. Yang akan dikuasai orang-orang muslim. Wahai saudaraku, silakan buka jawaban dari surah An-Nisa ayat 141 adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 14. Allah menjawab, "Qul amanna a'rabiyyin." Orang-orang Arab itu berkata, "Aku beriman." Kata Allah, "Lam tu'minu." Mereka bukan beriman. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman kecuali hanya Islam. Hanya Islam. Ikhwan, disinilah yang jadi persoalan penting. Ternyata iman dan Islam menjadi barometer sebuah peradaban itu maju atau mundur. Wahai ikhwan, tamu Allah yang budiman, salah satu yang menjadi penyebab musibah besar, salah satu musibah bagi kaum muslimin adalah bukan musibah ketika kena wabah, bencana alam, gempa bumi, penyakit, kecelakaan, jatuh dari pesawat. Kalau dia mati lalu sabar atas kematian itu sambil minta ampun kepada Allah, maka wafatnya termasuk kena virus, insya Allah wafatnya kal jihad, bagaikan wafatnya jihad. Tapi musibah paling besar bagi seorang muslim adalah orang Islam tak paham ajaran Islam. Kalau ada orang Islam tak paham ajaran Islam, wallahi hadza akbarul musibah. Ini musibah yang paling besar. Kenapa begitu, Ustaz? Kalau ada orang Islam tak paham agama Islam, tak mengerti Islam, wallahi demi Allah, dia akan menyebabkan dirinya sesat, syirik, masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyangka-nyangka agama Allah yang mulia ini dijalankan atas dasar prasangkanya. Dia sangka agama Allah ini dijalankan atas dasar menurutnya. Kita paham ya ikhwan, hadza dinullah, agama Allah. Agama Allah yang agung dan mulia itu dijalankan berdasarkan kehendaknya, tuntunannya. Allah telah memberikan syariat kepada kita, Al-Quran, telah memberikan pelajaran kepada kita melalui lisan Nabi SAW.
telah jelas kepada kita, Allah syariatkan kehidupan para sahabat. Allah jelaskan dalam Al-Quran ayat surah An-Nisa ayat 115. Antum bisa baca surah An-Nisa ayat 115. Sungguh orang-orang yang telah meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, wala tattabi sabilil ghairil mu'minin, dan kemudian setelah meninggalkan Rasul lalu meninggalkan jalannya orang-orang mukmin. Sabilil mu'minin, siapakah sabilil mu'min? Yakni para sahabat. Orang yang telah meninggalkan Allah dan Rasulnya dan meninggalkan cara hidup para sahabat. Apa kata Allah? Lihat kalimat itu, wala tattabi sabilil mu'minin. Allah benamkan dalam hatinya kepercayaan dan keyakinan merasa benar. Allah benamkan, Allah berikan. Sampai kapan? Sampai Allah antarkan dia ke dalam neraka Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebuah fakta menarik. Kenapa negeri-negeri kaum muslimin rendah, hina, bodoh, terkoyak-koyak, dikotak-kotak, dikuasai, dicabik-cabik? Apakah yang menjadi penyebabnya? Siapakah yang menjadikan kemenangan, yang menyebabkan kemenangan bangsa misalkan Jepang? Siapa yang membuat maju bangsa Korea? Siapa yang membuat bangsa Jerman? Al-jawab Allah. Allah yang membuat maju bangsa Korea, Jepang, Jerman dan semuanya. Jangan antum katakan yang membuat maju bangsa Jepang agama Shinto. Bisa syirik. Yang membuat maju mereka Allah Azza wa Jalla, Tuhannya Musa, Tuhannya Qarun, Tuhannya Nabi Ibrahim, tapi juga Tuhannya Namrud, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam, Tuhannya Muhammad, Tuhannya ana dan antum ya ikhwan. Satu. Tapi kenapa Allah menangkan kaum kufar? Kenapa Allah tidak menangkan negeri kita? Banyak yang berteriak-teriak hak Allah, agama Allah. Kenapa tidak diberikan pemimpin yang menurut antum soleh dan amanah? Kenapa kepada kita setengah manusia mengatakan pemimpin tipu-tipu? Kenapa? Ya ikhwan, inilah setumpuk persoalan di akhir zaman. Untuk jawab ini ada beberapa jawaban yang begitu sungguh luar biasa. Saya ambil jawaban indah dari Amirul Mukminin kedua, Umar ibn Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ma yahdimus islamu salat. Bila anda nanti sampai ke penghujung zaman, sungguh yang akan menghancurkan Islam itu 3 perkara. Yang akan menghancurkan marwahnya, izahnya, dan mencerai-beraikan antum 3 perkara. Ketika kamu hidup di akhir zaman, di akhir penghujung, kamu akan jumpakan ini. Apa kata Umar bin Khattab? Pertama, zillatul ulama. Zillah, ulamanya, alimnya, para ahli ilmunya berselisih. Kalaulah, kata Umar, kalaulah sudah para alimnya zillatul ulama berselisih, pasti, kata Umar, yang kedua akan angkat bicara. Siapa? Jidalul munafik bil Quran wa sunnah. Maka orang-orang munafik mengangkat Al-Quran dan sunnah sebagai hujah, sehingga antum tak bisa membedakan ainal haq, mana yang benar, wa ainal batil. Hari ini yang masuk di medsos antum, yang masuk di medsos saya, dalam grup masing-masing kita, dalam wallahi antum tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang, semuanya bercerita tentang Islam, semuanya menghujah Islam. Kalaulah ulamanya zillah, tergelincir, maka yang akan bicara adalah jidalul munafik bil Quran. Orang-orang munafik di antara kalian menggunakan hujah Al-Quran. Dan pasti pemimpin kalian ketika itu, kata Umar, hukama a'immatul mudallin, pemimpin kamu, hukama kamu adalah orang-orang yang membawa kesesatan. Ini sebuah potret sampaikanlah Umar bin Khattab radhiyallahu